Baik, di video yang kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Pati untuk mengupload tugas atau memberikan penugasan kepada siswa ya. Pertama kita akan klik Microsoft 365 karena kita harus login dulu. Nah, masukkan user dan password. Kalau saya sudah di save, ini akan otomatis masuk ya. Lalu kita akan masuk ke mapelnya, mapel yang dituju. Saya akan masuk ke mapel yang ini, kelas contoh ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita harus, ini kan tidak bisa ditambahkan segala sesuatu. Makanya kita harus mengaktifkan dulu, klik dashboard, ini customize this page. Klik. Nah, kalau sudah tulisan stop customizing this page, itu artinya ini sudah bisa mulai dikerjakan Bapak Ibu ya. Kita akan kembali ke mapelnya, LM Bahasa dan Sastra Inggris, kelas contoh. Nah, seperti ini. Lalu Bapak Ibu masuk ke Add Activity and Resource. Lalu klik All. Terus kemudian Bapak Ibu akan pilih Assignment ya. Nah, assignment ini bisa Bapak Ibu isi judulnya dulu. Mungkin judulnya adalah membuat form segini. Kalau Bapak Ibu menginginkan ada file templates, Bapak Ibu masukkan di sini, atau PowerPoint atau apapun itu bisa dimasukkan di sini. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya satu, Bapak Ibu bisa memberikan informasi bagaimana cara mengerjakan tugas di file itu ya. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin bisa memberikan template sehingga siswa nanti tinggal mengambil file itu, mengisi bagian-bagian yang kosong karena template-nya sudah disediakan oleh Bapak Ibu. Misal untuk membuat karya ilmiah, itu kan yang harus ada adalah pendahuluan, isi, penutup. Nah, Bapak Ibu mungkin tinggal sediakan pendahuluannya apa, gitu nanti siswanya tinggal ngisi bodinya. Nah, ini fungsinya additional files. Lalu, Bapak Ibu akan atur availability-nya. Ini kapan tugasnya bisa mulai dikumpulkan dan kapan tugas ini akan selesai dikumpulkan. Kalau kita centang ini semua, saya mulai dari atas ya. Kalau yang atas ini dicentang Bapak Ibu, ini artinya tugas ini akan bisa dikumpulkan mulai tanggal 20 Juli jam 00. Kalau Bapak Ibu tidak menginginkan ini terjadi, Bapak Ibu tinggal ganti saja tanggalnya ya. Misal tanggal 27. Tanggal 27 Juli tugas ini baru bisa mulai dikerjakan. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa kembalikan. Centang yang kedua, ini due date. Due date itu adalah tenggat waktu atau batas pengumpulan tugas. Ini disetting tanggal 27 Juli, berarti masih 7 hari ya. Ini adalah tanggal terakhir siswa bisa mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau sesudah tanggal 27, misal tanggal 28, apakah siswanya masih bisa mengumpulkan tugas? Masih bisa. Tapi nanti tertulisnya adalah late. Ya, late submission atau pengumpulan tugas yang terlambat. Kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan itu, Bapak Ibu centang bagian yang ketiga. Nah, misal bagian paling akhir close date-nya adalah atau cut off date-nya tanggal 28. Maka Bapak Ibu pilih tanggal 28 seperti ini. Ini artinya sesudah tanggal 28, siswanya Bapak Ibu tidak akan bisa mengirimkan tugas kembali. Nah, kadang kalau kita sudah menyeting tugas, kita lupa mengoreksi ya. Makanya kita bisa centang yang ketiga, ini yang keempat. Centang yang keempat ini apa? Centang yang keempat ini adalah sistem akan mengingatkan kita untuk memberi penilaian pada tanggal 3 Agustus.
Jadi ini sudah dikumpulkan, close cut off-nya tanggal 28. Kalau sampai tanggal 3 kok belum di otak-atik ya, belum dilihat sama sekali, maka Bapak Ibu centang yang keempat ini nanti akan ada reminder dari sistem untuk Bapak Ibu mengoreksi tugas ya. Ini kita bisa always show description. Jadi ketika siswa buka tugas ini, mereka akan mendapat informasi-informasi tentang ini semua Bapak Ibu ya. Ini ketika kita klik ada petunjuk. Jika di disable atau centangnya dihilangkan, the assignment description above will only become visible to students on the allow submission from date. Ini semua akan muncul atau ini semua ketika tanggal ini sudah ada. Tetapi kalau di luar tanggal ini siswa bisa membaca informasi dengan cara dicentang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini hilang, siswa membaca semua informasi ini pada tanggal-tanggal tertentu, 20 sampai 28. Tapi kalau always show description-nya dicentang, siswa bisa membaca tugas ini sebelum tanggal 20 dan sesudah tanggal 28. Begitu, karena always. Yang berikutnya, Bapak Ibu, submission types. Bapak Ibu ini bisa menggunakan online text. Online text itu artinya siswa bisa langsung menulis di penugasan itu atau menggunakan file submission. Bapak Ibu pilih yang mana. Kalau ingin dua-duanya, mau nulis juga bisa, langsung submission juga bisa, dicentang keduanya, ya. Kalau Bapak Ibu misal menginginkan ada menulis cerita dan Bapak Ibu ada batasan hurufnya, kita tinggal enable. Misal saya akan minta siswa untuk menulis short essay dengan 100 kata, makanya saya harus lock di 100. Sebelum angka 100 ini mereka tidak bisa submit jawabannya. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau tidak perlu seperti itu, di enable-nya dihilangin saja. Nah, yang berikutnya adalah berapa jumlah file yang akan diupload. Kalau Bapak Ibu hanya butuh satu, ya satu saja ya. Terus kemudian maksimum submission size. Kalau bentuknya teks Bapak Ibu, itu memang filenya tidak besar ya. Kalau bentuknya video atau project-project yang besar, Bapak Ibu nanti ini jangan model yang file submission ya, tapi modelnya adalah siswanya diminta untuk upload di OneDrive-nya mereka, lalu link share-nya yang dibagi ke Bapak Ibu melalui online text tadi itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti koreksinya itu bukan mendownload, tapi hanya klik link itu. Ini akan memudahkan kita sebagai guru karena tidak perlu mendownload file yang besar-besar itu Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi kalau filenya berupa misal paper atau berupa PowerPoint atau apa, resum atau apa, Bapak Ibu tinggal pilih satu dari antara dua pilihan ini dan site upload limitnya di set sesuai ukuran ya. Set 2 MB begitu misal maksimalnya. Accepted file types-nya ini biarkan kosong saja Bapak Ibu. Karena di beberapa teman ketika ini dipilih ternyata siswanya jadi tidak bisa uploading ya. Jadi ini kita biarkan saja. Terus kemudian kita apalagi yang ini semua dibiarkan saja Bapak Ibu. Nah, yang perlu Bapak Ibu cek adalah satu tentang restrict access ya. Kapan tugas ini akan muncul? Misal, saya mau siswa bisa mengerjakan tugas ini ketika mereka sudah mengikuti atau membaca modul pembelajaran. Nah, karena saya sudah setting modul pembelajaran, maka saya akan klik modul pembelajaran, artinya saya mau siswa saya mengerjakan tugas ini sesudah mereka mempelajari modul pembelajaran. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah complete-nya gimana? Complete-nya adalah kita harus atur ini Bapak Ibu ya. Show activity as complete when condition are met. Bapak Ibu yang ketiga. Complete itu ketika kita siswanya sudah view atau siswanya mendapat nilai dari kita. Ya. Kalau ini kita centang, artinya Bapak Ibu harus mengoreksi pekerjaan siswa
supaya mereka bisa komplit 100%. Ya. Kalau baiknya gimana? Baiknya ini centangnya nggak perlu dicentang Bapak Ibu ya. Karena dengan seperti ini kita bisa tahu bahwa siswa ini sudah mengerjakan semua, karena mereka pun harus mengerjakan ini kita view ya. Jadi kita bisa mengerti semua siswa kita apakah sudah menyelesaikan tugas ini atau belum. Tapi jika Bapak Ibu ingin dianggap selesai itu jika mendapat nilai dari kita, silakan dicetak, gitu ya. Nah, ini kita bisa atur komplitnya, dihitung komplit jika aktivitinya sebelum tanggal berapa. Ini kita bisa atur juga. Nah, kalau tidak ini expect completed on di enable. Nah, kalau sudah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Tadi saya ingatkan kembali, saya akan naik ke atas. Yang saya isi hanya judul, terus kemudian yang saya isi hanya availability-nya, terus kemudian ini mau online text atau file submission, jumlah filenya, maksimum file jumlahnya ukurannya berapa. Yang lain-lain biarkan, Bapak Ibu fokus kepada dua hal, restrict access ya, dan completion. Dua hal ini Bapak Ibu yang atur seperti yang tadi ini. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu save and return to course. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi, siswa ini akan bisa mengerjakan ini tadi ketika modul pembelajaran ini sudah selesai dikerjakan. Nah, demikianlah cara untuk membuat penugasan di dalam portal belajar Bapak Ibu.